Halo sahabat diabetes, kembali lagi bersama saya Dr. Amel di Pojok Diabetes. Nah, diabetes ini kita sering sebut sebagai mother of disease karena diabetes ini bisa berdampak ke seluruh bagian tubuh kita. Salah satunya ya kulit kita ini. Nah, kelainan kulit apa sih yang sering terjadi pada diabetes dan juga apa yang bisa diabetesi lakukan untuk melakukan perawatan kulitnya? Langsung saja kita akan bincang-bincang bersama Dr. FX Hani Suwandani, spesialis kulit kelamin yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Bintaro. Halo dokter, apa kabar dok? Baik. Nah dok, kita akan langsung tanya-tanya ya dok. Dok, apa saja sih dok kelainan kulit yang sering terjadi pada diabetesi? Terus kok bisa sih diabetes itu bisa menyebabkan kelainan kulit tersebut? Oke. Saya kasih tunjuk sedikit ya. Kulit kita ini cuma setengah senti nih, tapi kalau kita perbesar 100 kali, itu modelnya kayak begini. Dan kulit kita ini hidup. Hidup artinya dia berganti-ganti selnya terus. Nah, di sini kelihatannya bahwa kulit ini mendapat pembuluh darah yang merah. Nah, ini memberi makanan ke atas dan kemudian membuang sampah-sampahnya melalui yang biru. Nah, sehingga kalau orang diabetes, artinya gulanya itu nggak bisa masuk ke dalam otot atau liver atau lemak. Sehingga dia numpang lewat aja, tapi di dalam darahnya itu gulanya banyak. Nah, gula-gulanya itu bisa merusak dari kapiler-kapiler mikrovaskulernya kecil ini nih. Ini jadi rusak ini semua. Kalau ini rusak, vaskularisasi atau peredaran makanan yang ke atas menjadi terganggu. Karena itu memang ada berbagai macam penyakit kulit kalau orang itu diabetes yang tidak diobati. Nah, yang paling sering itu adalah satu, kulitnya jadi lebih gampang kering. Itu satu ya. Kenapa kulitnya kering? Karena gangguan peredaran di sini ada kelenjar namanya kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu kerjanya tiap waktu memberikan minyak di seluruh kulit kita untuk membuat barrier, dan itu yang merawat kulit kita. Nah, itu menjadi berkurang. Karena itu kalau kadar minyaknya kurang, kulitnya jadi nomor satu kering, kedua kasar, agak kelupas. Dan pada penderita diabetes itu yang paling sering di daerah tungkai, itu yang paling sering. Ya, itu paling pertama. Dan biasanya kalau udah kulitnya kering gitu disertai dengan rasa gatal di tempat yang kering itu. Itu yang paling sering pertama. Yang kedua ada namanya istilah acanthosis nigricans. Yaitu ada bercak yang warnanya agak kasar, kecoklatan, itu di daerah leher, di daerah lipat ketiak, kemudian di daerah bawah payudara, di lipat paha, semua lipatan-lipatan itu terjadi penebalan dari kulit. Nah, kita bilangnya acanthosis, itu ada keratosis, dan warnanya juga kasar semuanya. Akibat apa? Karena ternyata insulin yang kadarnya tinggi dan lama di dalam pembuluh darah itu bisa merangsang namanya growth factor. Growth factor di mana? Di sel-sel kulit sendiri. Sehingga sel kulit epidermis yang bagian atas itu tumbuhnya menjadi lebih banyak. Menjadi acanthosis, menjadi hiperkeratosis, menjadi verrucous, artinya kulitnya menjadi lebih tebal dan kasar. Nah, itu namanya acanthosis nigricans. Tapi ini lebih banyak ditemukan pada orang-orang yang tipe kulitnya, yang warna kulitnya adalah sawo matang dan coklat, maupun orang-orang Afrika, Hispanik, orang India, ya, itu banyak ditemukan namanya acanthosis nigricans. Itu kedua. Dan yang ketiga, yang lebih sering lagi, kalau diabetesnya itu berlanjut jadi end state, jadi keadaan yang lanjut sekali, itu bisa gangguan di daerah tibia, tulang kering. Ya, di dalam tulang kering ini ada bercak kecoklatan, kemudian ada bercak agak kemerahan, kulitnya lebih menipis. Itu kenapa? Karena kembali lagi di situ gangguan peredaran darah, sirkulasinya itu terganggu, sehingga kulit menjadi
tidak normal. Nah, itu 3 kelainan kulit yang paling sering terjadi gitu. Nah, lalu dok, selain kulit, apa rambut, kuku itu juga sering terdampak nggak dok oleh diabetes? Nah, kebetulan karena namanya rambut dan kuku itu merupakan turunan atau derivat dari kulit, jadi itu pun bisa terganggu. Ya kalau di kuku itu yang paling sering itu kuku itu warnanya lebih kuning. Nah itu kenapa? Karena pertumbuhan kulit di situ dipengaruhi oleh gula yang terlalu tinggi, itu ada glikasi, jadi metabolit dari gulanya itu mempengaruhi pertumbuhan kukunya sendiri. Matriks kolagennya itu menjadi berwarnanya berbeda dengan yang normal. Dan yang kedua ada juga jadi kuku namanya onychokriptosis. Nah itu artinya kuku yang ingrown, jadi tumbuhnya ke dalam sehingga menusuk ke dagingnya itu. Memang itu biasanya karena kesalahan pemotongan terlalu pendek, bisa juga ya, tapi pada diabetes ini menjadi lebih sering. Karena kembali lagi, insulin kadang-kadang merangsang growth factor di sana, terjadi keratosis di daerah kukunya. Jadi menjadi perimbangannya menjadi berbeda, sehingga pertumbuhannya itu bisa menjadi ke dalam, dan itu tidak nyaman untuk penderita diabetes. Untuk rambut sama, karena ada gangguan sirkulasi yang menuju rambutnya itu juga, jadi rambutnya menjadi lebih tipis, ya kadang-kadang lebih gampang rontok. Ya kira-kira demikian. Oke dok. Nah lalu dok, penyandang diabetes itu kan sering mengalami mata ikan ya di kaki, lalu kalus atau kapalan. Bagaimana sih dok tata laksana atau menangani mata ikan itu yang tepat untuk dan juga aman untuk diabetesi? Oke, mata ikan itu kita mesti bedakan dulu dengan kapalan ya. Kalau kapalan itu penebalan dari kaki, ya, tapi tidak sakit. Tapi kalau mata ikan biasa bertumpu tempat kita berpijak. Jadi itu karena ada tulang di sana, sehingga pertumbuhan zat tanduknya itu malah keras dan menekan saraf yang di atasnya, dan itu harus dihilangkan ya. Nah ini biasanya kalau hal-hal demikian sama seperti kapalan ya, kita sering rendam dengan air hangat sehingga membuat menjadi lembut. Dengan lembut biasanya keluhannya akan berkurang. Tapi kalau mata ikan itu karena tetap berdiri di tempat tulang yang sama, biasanya akan kembali sakit lagi, sehingga perlu diatasi oleh seorang dokter. Dan hati-hati, karena orang diabetes ini biasanya daya tahannya tuh biasanya menurun, sehingga lebih mudah infeksi. Jadi tidak dianjurkan mereka adalah untuk memotong kuku sembarangan, kemudian mata ikan juga dipotong sembarangan, karena takutnya melukai, ada luka sedikit aja, total mudah infeksi gitu, dibandingkan kalau kulit sehat. Jadi jangan gigit sendiri gitu. Jadi jangan ya, sendiri, paling-paling boleh di kompres hangat, direndam air hangat, itu saja, cuma bisa hanya untuk melunakkan mata ikan. Tapi untuk menghilangkan mata ikan, ya sebaiknya sih ke dokter ya, karena mesti dilihat, karena pengambilannya harus steril ya, nggak bisa kira-kira gitu. Jangan sampai malah jadi menimbulkan luka dan infeksi gitu ya dok. Itu yang repot. Jadi orang diabetes ini kalau infeksi itu ribet banget. Kalau kita kemungkinan infeksi ada, tapi imun kita biasanya bisa mengatasinya. Nah, lalu dok, pada penyandang wanita diabetes itu sering mengalami keputihan. Kenapa ya dok? Lalu bagaimana cara mengatasi dan juga mencegahnya? Nah itu juga benar ya, di dalam satu jurnal itu kira-kira tahun 2018 itu pada tiap diabetes ini orang yang keputihan itu kok banyak ya. Tapi kita mesti tahu dulu ya bahwa keputihan itu jangan disamaartikan ya, bahwa keputihan itu bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur. Yang kita bicara mengenai keputihan karena diabetes ini umumnya adalah keputihan karena jamur. Ya. Nah itu biasanya kenapa? Karena daya tahan imunnya pada orang diabetes itu lebih menurun dibandingkan orang kalau tidak diabetes. Sehingga risiko tanda petik keputihan akibat jamur menjadi lebih tinggi.
Termasuk bisa juga jamur yang hidupnya misalnya di selangkangan, itu juga akan lebih mudah. Termasuk misalnya ada luka di jari, mudah infeksi. Tapi kalau orang biasa, tidak mudah infeksi. Jadi biasanya karena imunnya yang menurun. Mengatasi dan mencegahnya itu berarti? Pasti dong, kalau namanya keputihan namanya harus diobatin ya. Dan keputihan jangan kita nggak bisa ngobatin keputihan dengan satu obat, karena namanya keputihan pasti ada penyebab mikroorganismenya. Memang paling banyak memang betul jamur, tapi bisa juga karena bakteri, bisa juga karena virus. Nah repot nanti kalau penyebabnya bakteri atau virus diobatin dengan obat jamur, ya pasti nggak sembuh kan pasti ya. Jadi kalau namanya keputihan ya harus ke dokter sih. Harus konsultasikan tetap ke dokter. Harus konsultasi ya, kalau itu udah nggak bisa. Ya. Kemudian untuk mencegahnya nggak ada sih pencegahan ya. Kalau pencegahannya gimana caranya untuk mengatasi diabetesnya? Kalau diabetesnya teratasi, imunnya sudah normal lagi, itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau itu hanya diobatin kemudian masih diabetes, ada kemungkinan untuk kambuh kembali. Jadi harus kontrol gula darahnya ya, Kontrol Dok? gula darah itu sangat penting, itu nomor satu. Yang lainnya kalau di kulitnya ini hanya terapinya hanya tambahan gitu ya, jadi bukan yang mutlak. Diabetesnya tetap harus dikontrol dan harus terkendali, yang paling penting harus dikendalikan. Baik Dok, satu pertanyaan terakhir Dok. Bagaimana para diabetisi ini melakukan perawatan kelainan kulitnya Dok, supaya tidak terjadi kelainan kulit yang tadi Oke, namanya diabetes ini kan penyakitnya penyakit yang lama ya, bukan seminggu, 2 minggu ya, kadang-kadang setahun, kadang-kadang 10 tahun, 15 tahun ya. Sehingga kan harus merubah pola hidup ya. Tapi tetap, kalau diabetesnya terkendali, biasanya penyakit kulitnya akan teratasi sendiri. Tapi kalau diabetesnya nggak terkendali, ini yang repot ya. Nah, untuk itu hanya untuk memperingan keluhannya saja adalah kalau kulitnya kering, ya sering-seringlah menggunakan pelembab moisturizer ya. Dan moisturizernya itu pilihlah lebih banyak yang bentuk salep atau krim. Jangan yang lotion. Kalau lotion kan kadar minyaknya sedikit ya. Jadi harus yang itu. Apalagi kalau misalnya di daerah tumit yang kering banget, nah itu harus pelembabnya itu harus dari salep. Ya, kalau perlu pakai humectan, jenis obat namanya misalnya urea 10%, urea 25%, yang sifatnya kalau diolesin itu dia bisa menahan airnya lebih banyak gitu ya. Nah itu untuk misalnya daerah tumit, nah itu harus pakai itu. Jadi pemilihan pelembabnya, dan ya, minimal habis mandi selalu pakai pelembab, membiasakan itu. Itu pertama. Kedua, kalau mandi nggak boleh terlalu pakai sabun yang busanya banyak. Karena kadar minyak di dalam orang diabetes ini, kadar minyaknya udah sedikit nih. Ya, kecuali di muka ya. Tapi maksudnya di kaki segala macam kan kadar minyaknya udah sedikit, jangan dihabisin oleh sabun. Kalau sabunnya banyak, pakai air panas pula, setelah mandi tambah kering kulitnya. Tambah kering pasti nanti tambah gatel, tambah bersisik, nanti bisa pecah-pecah. Nah kalau pecah-pecah apa? Takutnya infeksi. Nah kalau ada kulit yang pecah-pecah juga karena udah terlalu kering dan pecah-pecah, terpaksa kasih krim antibiotik untuk mencegah jangan infeksi. Ya, jadi bolak-balik di situ aja. Gimana caranya kulitnya jangan kering. Itu satu. Kedua, ya kalau mandi juga jangan pakai air yang terlalu panas karena akan menghilangkan minyak lagi kita. Dan ketiga, sabunnya juga yang mild aja dan kontaknya sebentar, jangan terlalu lama. Nah kira-kira itu yang bisa sebagai mengurangi keluhan kekeringan kulit. Itu aja sih. Baik Dok. Nah jadi sahabat diabetes, jangan sepelekan ya masalah kulit pada Anda. Karena tadi ya Dok, masalah kulit pada diabetes itu ternyata banyak sekali ya Dok. Nah juga apabila ada masalah kulit, konsultasikan ke dokter. Terima kasih ya Dok atas informasinya. Nah sahabat diabetes, sampai jumpa di video pojok diabetes selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih.